kesabaran, termasuk orang-orang yang sukses mendapatkan rahmat di bulan Ramadan dan di bulan Syawal. Amin amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rahmat. Allah berikan kepada kita taufik serta inayah. Allah angkatkan segala penyakit, khususan daripada wabah corona ini. Allah angkat mudah-mudahan di negara kita, negara Indonesia, dan khususnya Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan segera Allah angkat. Dan juga di dalam kesempatan malam hari ini, alhamdulillah kita bisa mulai majelis kita, majelis rutin kita. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa di dalam pelaksanaan ini, dan kita seperti apa yang kita kerjakan tadi, kita melaksanakan daripada standar, daripada protokol, cuci tangan, seterusnya. Mudah-mudahan dengan perkumpulan ini Allah jauhkan segala mara bahaya, bala, dan apa yang tidak kita sukai. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah seperti biasa hadir bersama kita Ustaz Gandar. Alhamdulillah membacakan kitab yang biasa kita baca, kita dengar, yaitu Ihyaul Ulumuddin Li'ali Bifadaili Ahli Bait Alaihi Salam, Fadilah Ahli Bait keturunan Rasulullah. Dan juga kitab Adabul Mardiyah, kita berbicara tentang adab, akhlak, baik secara khusus ataupun secara umum. Artinya khusus kepada para guru, pada para ulama, dan umum baik di majelis ilmu, baik dengan tetangga, baik dengan siapapun. Wabil khusus tadi dengan para masyayikh. Dan kita melanjutkan daripada kajian kita daripada kitab fikih, mana kita membaca Nailur Raja. Kemarin baru sampai kita pada permulaan daripada Kitabut Thaharah, kitab bersuci. Bagaimana kita suci di dalam melaksanakan ibadah. Ada zahir, ada batin. Nah ini sekarang yang kita baca zahir. Bagaimana secara zahir kita suci. Maka itu diantara syarat untuk melaksanakan ibadah. Ada taharah daripada taharah batin, itu bulu batin kita, hati, di mana kita harus membersihkan daripada ujub, riya, sum'ah, takabur, dan seterusnya, dan amradil bulu, daripada penyakit-penyakit hati. Nah itu taharah batiniyah. Makanya kita belajar daripada fikihnya, tauhidnya, tasawufnya, kemudian kita amalkan, kita laksanakan, kita aplikasikan di dalam keseharian kita. Maka faslun, sampai kita kepada Kitabut Thaharah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum bi asrarihi fid dharain amin. Kitabut Thaharah. Faslun. Alamatul bulughi thalathun. Al-alamatu jam'u alamatin, wal alamatu ma yalzamu min wujudihil wujud wa la yalzamu min adamihil adam. Al-ihtiram fa innahu alamatul bulugh, dan alamatul bil bulugh yalzamu min wujudihi wujudul bulugh wa la yalzamu min adamihi adamul bulugh.
Jadi alamat daripada balik atau tanda-tanda daripada orang yang balik. Apa alamatnya, apa tandanya orang itu sudah balik, baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, di sini dibahas dari kalimatnya, per kalimat di sini. Al-alamatu. Jadi tadi alamatul bulugh salat. Alamat apa alamat? Jamu alamatin. Kalimat dari jamaknya alamat. Wal alamatu, adapun alamat, apa alamat itu? Tanda itu apa? Di mana tanda itu ma yalzamu min wujudihi al-wujudu. Apa-apa yang melazimkan, apa-apa yang mengharuskan dari adanya tanda itu, maka adalah sesuatu, jadilah sesuatu. Wala yalzamu min adamihi al-adamu. Dan tidak lazim, tidak harus, tidak ada, tidak mesti sesuatu itu tidak ada dengan tidak adanya daripada tanda tersebut. Kal-ihtilam, seperti bermimpi. Maka bermimpi ini menjadi alamat tanda orang yang balik. Nah, maka dimaknai di sini. Fa innahu alamatun lil bulugh. Nah, sesungguhnya bermimpi itu adalah tanda bagi seseorang untuk balik. Sesungguhnya bermimpi itu tanda. Maka ketika adanya bermimpi, maka adalah balik itu tampil, muncul, hadir daripada balik karena adanya ihtilam. Tapi tidak adanya ihtilam bukan berarti seseorang itu tidak balik. Belum tentu dengan tidak adanya ihtilam seseorang itu tidak balik. Wala yalzamu min adamihi adamul bulugh. Maka tidak lazim, tidak mesti min adamihi, dengan tidak adanya bermimpi itu adamul bulugh, dengan ketiadaan balik. Idza qad yahsul, yani yahsulu bi ghairi, karena bisa saja kadang-kadang dihasilkan balik itu dengan selain bermimpi. Bighairi, seperti apa? Kal haid, seperti haid misalkan. Maka bagi seorang perempuan ketika dia haid, maka dia balik dengan haid tadi, bukan dengan ihtilam, bukan dengan bermimpi. Wa tamamil 15 sanah, dan sempurnanya 15 tahun daripada umur seseorang. Nah, makanya ini menjadi alamatul bulugh, tanda-tanda alamat. Orang tidak haid, bermimpi pun tidak. Dengan apa dia haid? Dengan apa dia dinyatakan balik? Nah, maka dengan sempurnanya umurnya 15 tahun. Ada anak pian misalkan bayar, jadi orang balik bila bermimpi, belum ada pernah bermimpi, ya kalau bermimpi, anak laki-laki 9, 10, 11, 12, 13, 14 kedeta juga sampai umurnya 15, maka inya balik lawan umur. Kayak 7 pembinian anak 9, 10, 11, 12 laporan kedeta haid, maka ujar orang 9, 10 biasa haid, belum kada mah aja 11, 12, 13, 14, nah sampai umurnya 15, maka dia balik dengan umur. Itu batasan umur tadi. Nah, kemudian wal bulugh. Apa makna al bulugh? Dari alamatul bulugh. Apa bulugh? Wal wusul ila haddit taklif, yaitu dia makna al bulugh itu sampainya
seseorang itu pada batasan taklif. Apa taklif itu? Ya batasan seseorang itu istilahnya dipaksakan, bahasanya tuh kalau kita mau maknanya mau kamu sudah waktunya. Lalu disebut kalau orangnya mukallaf. Nah, sampai batasan sudah dipartukan, artinya daripada syariat kepadanya, itu bulugh atau baligh. Al-makna anna al-alamat ad-dalah kullu wahidin minha ala bulughul insan hadda taklif ay bi syartil adli talatun. Maknanya sesungguhnya tanda-tanda yang menunjukkan kepada tiap satu daripada yang tiga tadi, daripada tanda-tanda baliknya seseorang, di mana dia itu sampai kepada batasan taklif tadi, menjadilah dia mukallaf dengan syarat dia berakal. Maka tiga perkara tanda-tanda orang yang balik. Yang pertama, tamamu khamsa asyrata sanatan fid dzakari wal untha. Ini dijadikan yang pertama di sini, sempurnanya umur seseorang itu 15 tahun, baik laki-laki ataupun perempuan. Nah ini tadi untuk laki-laki perempuan, dia tidak haid, dia tidak bermimpi. Ketika umurnya 15 maka balighlah dia. Al-makna anna al-ula min alamatil bulugh ay yamdiya 'ala as-sabiyya aw as-sabiyyah min ba'di infisali jami' badanihi 15 sanatan damariyatan tahdidiyatan. Jadi maknanya yang pertama daripada alamat orang yang baligh daripada umur 15 tahun itu, yaitu sampai waktunya, baik laki-laki ataupun perempuan dari seorang anak tadi, min ba'di infisali jami'i badani, setelah dia dilahirkan, limbah setelah dilahirkan, artinya berpisah badannya dengan badan ibunya, keluar dia dari alam rahim kepada alam dunia, sampai kepada 15 tahun gamariyatan. Nah ini hitungannya hijriyah. Ya. Kemudian tahdidiyah, yakni ditahdid, pas, ada kurang ada lebih. Nah ini ukurannya lah, mengatakan pas bujur 15 itu kalau dengan umur, hitungannya dengan hitungan hijriyah. Kalau 15 tahun itu perbedaan antara hijriyah dan miladiyah atau masehi ujar kita itu setengah tahun bedanya, karena perbedaan itu per 30 tahun itu beda setahun. Jadi bila 15 berarti setengah tahun bedanya. Nah, makanya itu ada pengaruhnya. Yang kedua, alamat daripada orang yang baligh wal ihtilam bidzakari wal untha li tis'i sinin, bermimpi pada laki-laki dan perempuan. Artinya bermimpi ini bermimpi basah lah, jangan mimpi waraja, mimpi basah maksudnya untuk laki-laki ataupun perempuan. Jadi bisa laki-laki bisa, perempuan bisa. Yang khusus alamat itu hanya satu aja, yaitu haid. Ini haid khusus. Mun ada laki-laki haid, kiamat hari. Kecuali orang barat, macam-macam orang baratnya. Transgender, oh ini transgender, merubah dirinya laki-laki jadi bini-bini. Seberataan dirubah tapi kelaminnya ada dirubahnya. Sebaliknya kayak itu juga, laki-laki berubah bini-bini, bini-bini berubah laki-laki. Ada di media sekarang sudah tersebar banyak, yang ada supan disebarkannya ya. Jadi lakinya nang hamil,
bininya rambut panjang ya Allah, kebinian bang model, lakinya yang hamil. Padahal laki-laki ini memang aslinya bini-bini, merubah diri jadi laki-laki, tapi kelaminnya kan dirubah. Sebaliknya tadi, bininya modelnya laki-laki, tapi bentuknya bini-bini. Ini akhir zaman sudah, Allah, macam-macam transgender namanya. Kita pernah berbicara masalah undang-undang kesetaraan gender dahulu, yang disetarakan, ingin disetarakan oleh orang-orang liberal macam-macam, mengajukan rancangan undang-undang kesetaraan gender, artinya sama laki-laki ini kalau beginian kan ada beda. Nah, itu kadang-kadang kalau orang kada tahu undang-undang ini ya bahaya. Bagus aja setara laki-laki ini bini-bini kada apa bagus saja. Limbah membaca dalamnya hanya tahu. Kuitan kada boleh memaksa lawan anak. Pujana anak baru tak kawin, anaknya dibini. Siapa laki-lakinya? Itu Jah Maryam, ya Pak, lesbi sekalinya. Laki-laki pulang baru tak kawin ya, hujan abah lah kasih sama bininya katanya. Ulun kawin lawan si Pulan, laki-laki sekalinya kenapa kan? Jangan lawan laki-laki kada boleh. Ulun hendak. Berdasarkan kalau undang-undang tadi, nang kisah nang diajukan tadi, kalau tembus itu ada nampak melarangnya, kuitan pun kada awat. Ini bini sama-sama bini-bini hendak kawin, laki-laki sama laki-laki, kadalah para kiamat sudah hancur dunia ini. Nah, ini macam-macam terjadi, dan pasti akan diusahakan lagi oleh mereka seperti itu. Tapi kadang-kadang beda, bahasanya beda, modelnya beda, tapi sama tujuannya. Sama juga nang ada nang hanya na amputnya na apa ngarannya HIP IP buatnya HIP, rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Dilihat dari permukaannya bagus saja, sekali ke dalamnya undang-undang itu bahasanya anti Tuhan. Nah, apa anti Tuhan? Komunis di dalamnya, karena tidak mencantumkan masalah TAP MPR 1966, 65, 66, masalah pelarangan PKI. Jadi kalau luarnya ada tahu, orang dalamnya punya. Nanti sudah resmi ini apa ngarannya, maksudnya MUI seluruh Indonesia menolak undang-undang itu. Kayak komen anti Tuhan kan? Banyak hal-hal kadang-kadang orang di luar sana ingin menghancurkan orang yang beragama, khususnya agama Islam. Insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu menjaga agama kita. Mudah-mudahan Allah menjaga syariat kita. Yang terakhir, yang tiga ya, kalau nanti tiga alamatnya. Yang kedua adalah masih BTS ini. Nah, al-ihtilamu ma'khudun minal ilmi. Kalimat ihtilam itu diambil daripada kitab Hulum, al-hulmu, bidhammil ha wa sukunil lam, wa huwa ma yarahu an-na'im bi naumihi. Apa-apa yang dilihat oleh orang yang tidur di dalam tidurnya, itu ihtilam. Wal muradu huna, apa maksudnya? Apa yang dilihat di dalam tidurnya dari orang yang tidur, apa yang dimaksud di sini? Amrun khas, sesuatu yang khas. Bahwa imnahu, yaitu jima tadi, hubungan suami istri, mandi basah. Itu maksudnya ihtilamnya nih, makanya tadi kata bermimpi, kata mimpi bisa. Ya anjing untuk kami sidin basah. Tapi bujur-bujur bermimpi.
Kadang-kadang kita ini kata kau lah menakuni anaknya, nak kamu umurnya 12 sudah ada mimpi kamu rasa alim juga ya Pak. Namun kada dijelaskan aja, gurunya menjelaskan. Kemudian al-makna an-nathaniyah min alamatil bulughi as-sabi wa sabiyah khurujul mani ba'da ikmalil iman tis'a sinina gamariyatan takribiyatan. Makna yang kedua daripada alamatul bulugh baik yang laki-laki ataupun anak perempuan yaitu khurujul mani, yaitu keluarnya sperma setelah keduanya anak laki-laki itu atau perempuan itu sempurna umurnya 9 tahun Masehi takribiyah, dikira-kira kadang mesti tahdidiyah tadi lesa tahdid. Nah yang jadi bisa aja tadi ada pemimpi ada keluar sperma apa ini itu tadi, makanya ada alamatul bulugh nang salah satunya dengan umur. Fala wasala ilal ghasbati thumma ada ka'ayyum sikadzakarahu inda ihsasih, yani inda ihsasi bihi lam yablugh bihi inda ibn hajar wa khalaqahu ramli. Ini pada Jepang sebenarnya ujar khilaf ulama antara Imam Ibn Hajar dan Imam Ramli. Para wasala ilal ghasbati, jikalau ada berasa sperma tadi hendak keluar, berada di batangnya sudah, di batang kemaluan, kemudian berpulik menjadi kayak apa jadi berpuliknya ka'ayyum sikadzakarahu, seperti misalkan dipegangnya dimutinya batangnya dimutinya kan jadi keluar. Maka ujar Imam Ibn Hajar kada jadi balik wafat bahu Ramli, ujar Imam Ramli ada tetap balik juga. Jadi ini khilaf ulama ini macam-macam dibaca, cuman daripada dibaca aja gitu kan. Yang ketiga pas saja nih jamnya wal haidu nafil unta, titis di sini namanya amrul khas atau alamatul khas lil nisa, yaitu haid litis sinin pulang dalam waktu umur 9 tahun. Jadi maksudnya apa? Maknanya litis sinin 9 tahun. Jadi maknanya adalah 9 tahun itu adalah batasan umur. Amun misalkan 8 tahun, ada misalkan yang bermimpi tadi itu ada dihitung tak? Maksudnya tuh ada mungkin sudah ini sudah ya penelitian yang sangat dalam oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Cuman kalau masalah haid ini diantaranya adalah bab yang sangat pendek di dalam bab fikih. Jadi jelaskan ditanya Imam Syafi'i kenapa? Jadi sini ngalih benar masalah betakunnya ini ngalih benar. Betakun non beginian ini. Ada kawalan laki-laki, nah, lalu repot kayak apa betakun. Itu bang jadi pendek dia sini babnya bab haid nih. Kalau bab haid, nah sekarang yang ketiga itu kenapa jadi al-haidu lugatan as-sailan. Secara bahasa maknanya al-haid itu sailan, sesuatu yang mengalir. Wasyar'an, adapun definisi syar'an dan ini yang dimaksud damu jibilatin yakhruju min aqsa rahimil mar'ah, dan yang biasa yang keluar daripada atasnya rahim seorang perempuan.
Jadi kalau istilahnya diartikan kencing itu di tengah, di darah head di atas. Ini jalurnya berbeda. Ala sabil sihah, atas jalan yang sehat, bukan penyakit. Istihadah bahasanya lah, penyakit caranya. Yoga dan maksusah pada waktu-waktu yang khusus. Memang ada mau bang asal-asal waktu kena-kena. Wah, ada waktu yang khusus. Nah, ala sabil sihah maknanya yang sehat itu tadi, yaitu istihadah. Kalau waktu yang khusus sudah pebinian ketahuinya. Kalau bergeser 2-3 hari biasa. Artinya ini biasa datang ujar binian. Dan hasil daripada pertanyaan-pertanyaan Imam Syafi'i tadi, daripada ulama, daripada perempuan-perempuan, digali segala sesuatunya, termasuk agam dulu paling sedikitnya orang haid. Jadi dari banyak pembinian ditakuni paling sedikit haid itu waktunya berapa. Maka sampailah pada keputusan daripada ambilan istimbat daripada hasil bertakun kepada perempuan-perempuan tadi. Yom walailah 24 jam. Itu kalau luhut. Adapun ghalibuhu, kebanyakannya kan orang haid itu 6 hari 7 hari. Wa aktsaruhu bang, paling banyaknya pang orang haid itu khamsata asyar ayam, 15 hari. Nah, bila kurang dari 24 jam maka dihukumkan istihadah, darah penyakit. Bila lebih dari 15 hari dihukumkan istihadah. Amun masih 5 hari jadi biasa 6 hari. Biasa 5 hari 6 hari, tapi pasti ini 8 hari. Ya apa aja? Itu darah haid. 9 hari 10 hari kan biasa panjang, tapi ini 9 hari 10 hari pang na ada nina. Tetap dihukumkan darah haid sampai 15 hari tadi. Kecuali lewat 15 hari, nah sudah 15 hari dia guru keluar aja masih misalkan ada, nah, maka dihukumkan istihadah. Kayak apa kalau hukum istihadah? Hukum istihadah itu seperti najis, tinggal dibersihkan, selesai. Bawa sholat istihadah. Tapi kalau hukum haid, maka harus mandi daripada mandi wajib. Nah, al-makna anna thalitha min alamati bulughis sabiyyah an tahida ba'da an tamdiya 'alaiha 9 sinina gamariyatan takribiyatan. Nah, jadi umurnya paling sedikit 9 tahun hijriyah pulang hitungannya, dan takribiyah artinya dikira-kira ya nih. Ada mesti nafas 7. Fala yadurru nuqsanu ma la yas'u haidan wa tuhran wa huwa ma duna 16 yawman. Nah, ini artinya mengkurang-kurang ada kata umurnya ya tadi kurang daripada 9 tahun, kurang 16 hari misalkan nggak ada wafat. Jadi itu alamat daripada orang yang balik. Dan balik adalah salah satu syarat mukallaf kemarin. Nah, kemarin itu sudah jelaskan. Adapun mukallaf itu disebut orang mukallaf betul-betul sampai pada had taklif itu ada beberapa, yaitu aqil, berakal, balik. Nah, ini balik salah satunya. Bulughud dakwah, sampai dakwah kepadanya. Kalau kada sampai dakwah kepadanya, ini ngarannya apa semalam? Ashabul fatrah, orang yang hidup di zaman transisi, tidak ada dakwah di dalamnya antara satu nabi kepada nabi yang lain. Itu yang terakhir, keempat, syarat dari taklif atau orang itu disebut mukallaf
sahihul khawas, yani arkanu a'dha'u, sehat jasmaninya. Nah, wa akhas, lebih khusus daripada arkan, daripada jasmani ini, yaitu telinganya lawan matanya. Karena dua ini yang merespon pelajaran ini. Nah, duduk di sini buta tuli, kira-kira paham lah? Paham. Nah, oleh karenanya apabila ada seseorang buta tuli tadi, terangkat darinya daripada taklifnya, maka tidak disebut dia mukallaf. Apabila dia tidak disebut mukallaf, tidak digolongkan mukallaf, berarti tidak ada dosa baginya apapun yang dikerjakannya. Atau orang yang tidak sampai dakwah kepadanya, makanya mereka itu najahun, mereka semua sukses. Apa sukses? Mendapatkan surga Allah. Maka digolongkan di antara ashabul fatrah, orang tua Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena di masa mereka Rasulullah SAW belum diutus. Rentang waktu antara Nabi kita Muhammad dan Nabi Isa itu sangat jauh, lawas benar. Nah, itu ashabul fatrah. Adapun orang yang berakal, kharaja bihi al-majnun, orang yang gila, atau sesamaannya sembuh sekali sembuh dua kalinya, itu orang gila lah. Termasuk diantaranya orang idiot. Idiot ini orang yang biar kita apa ngarannya, EQ-nya di bawah, apalagi nang 200 sekolah itu, EQ-nya di bawah mana itu apa itu. Termasuk orang EQ yang di bawah ini orang yang sudah pikun, sudah teragam, sudah diangkat, sudah ada awal lagi, sudah akalnya hilang, sudah. Nah, mentesnya apa? Mentesnya gampang, jadi dia suruh baca Fatihah. Pakaian kita misalkan, aduh apa? Itu. Dan apalah Fatihah kayak, oh apa di sini? Suruh baca. Dilepas saja, berarti masih bisa jadi mengerjakan. Tapi pas membaca Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, waladdallin, nah sudah juga di sini. Ah, tolong itu tasbihnya ini, nanti kayak ini tasbih biar tasbihin berikutnya sudah. Dosa lagi sembahyang sudah, biar mikir akan dosa. Terus disuruh lagi sholat sudah, awal lagi sudah. Nah, balik tadi kharaja bihi as-sobi, kekanakan. Belum balik, apa sobi, kekanakan yang belum balik ini belum dicatat apa segala sesuatunya. Nah, di bawah daripada balik itu namanya tamyiz. Tamyiz itu mayyiz, sesuatu orang yang bisa membedakan. Di antaranya ukurannya yang paling ekstrim, istilahnya antara korma lawan jamroh, bara api. Suruh ambil. Amun ma ambil kurma, tamis namanya tuh. Amun ma ambil bara api, nah itu baru tamis ngarannya. Bahasa kita bungol, berarti masih ini kan bakal ini. Itu tamis itu bakal bisa membedakan. Kemudian ada juga pendapat nangaran tamis itu artinya bisa pepander lawan siapa yang memandirinya dan menjawab apa yang ditanya. Abah di mana? Kaunya menjawab, mama di mana? Menjawab, ikam tadi kemana? Datang di mana? Yang pasti tahu kanan dan kiri dan baik dan buruk, ada juga seperti itu definisinya. Tapi yang diambil ulama yang bujur-bujur tadi ya bisa membedakan antara hormat lawan bara api, jangan diandak. Nah, itu tamyiz. Wallahu a'lam. Alhamdulillah kita sampai kepada pasal ini. Insyaallah kita sambung pada pengajian yang akan datang, mudah-mudahan. Alhamdulillah yang ada Habib Ayin, Habib Abdurrahman dari sini Ayin, Adin Habib Faturrahman, Habib Abdurrahman dari sini jalan. Dan ahli yang sini, nah menang salah saja.
bin Ali bin Idrus bin Hasan bin Hamid bin Abbas. Nah, buyut Habib Hamid ke sini, itu di atas sini, Habib Hamid di atas sini. Alhamdulillah ada kesempatan sini hadir bersama kita malam hari ini. Banyak baru juga ini rumah kita, banyak baru alhamdulillah pada kita. Masya Allah, alhamdulillah dari masjid dan para hadirin yang lain, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, kesehatan badan. Mudah-mudahan awak istiqomah di dalam bermajlis. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana tarabna bi anana tarabna wa anana asrabna la ashrabna fatub alaina tauba tamsil kulla hawba wastur lana awrati wa min rahati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa zairil khillani وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين رب اسمع فضلا وجودا منا لا بابتسام منا بالمصطفى الرسول الله بكل سوري بالمصطفى الرسول الله بكل سوري بالمصطفى الرسول الله بكل سوري صلى وسلم ربي عليه عدد حبي وآله وصحبه عدد قص الصحبي والحمد لله حمدا كثيرا دائما محبتنا سائر ربنا معنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وضرب سننا في ديننا معنا البتر سألك ربي وفقنا وفقنا لما ترضي والمبيحنا كرما واجل كل حلالا دائما وعقل عنك علما نقضى بالخير ونقضى كل شر ربنا اصلح لنا كل شؤون وانظر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنون واغفر واستر انت اكرم من ستر وصلاه الله تغشى المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء في كتابه به للناس شفاء على الال الكرام شرفاء وعلى صحب المصابيح الغراب اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبل الله. Seperti biasa